Jadi tipe dia itu kalau ada masalah, kita tenang dulu, baru ngobrol. Nah, tipenya Ido kalau ada masalah, kelarin dulu, biar nggak berlarut-larut. Jadi aku tuh terlalu sering sayang minta maaf, capek. Masa selalu salah? Aku mau pacaran normal, tetap Ya, ada kan, seseorang. ya, Walaupun kamu ngerasa kita berdua, aku tuh bener-bener pingin berdua. Aku tuh sejauh ini tuh belum pernah yang namanya tuh dikasih cowok barang apapun. Aku tuh semua barang-barang aku yang aku dapat itu bener-bener dari hasil kerja aku. Dinar Candy, kalau disuruh pilih cinta atau pekerjaan, pilih mana? Jadi sebenarnya ini lamaran cinta, tinggal Dinar Candy bilang iya. Iya kok. Enggak, lamaran cinta apa nih maksudnya? Nih, aku nih udah turun berat badan 1,5 kilogram semenjak direkomendasiin sama Giselle sama Anya Geraldine untuk minum Go Fiber. Go Fiber ini mengandung probiotik yang bagus buat pencernaan dan mengandung ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran yang bagus buat pencernaan kita. Nih ya, caranya tinggal pakai saset. Satu saset ini kita tuang dengan air 150 mg. Dan bukan cuman bikin pencernaan kita bagus, berat badan aku jadi turun, juga baik buat mengurangin kolesterol dan menjaga kesehatan jantung kita. Nih ya, isi Go Fiber, manjur. Go Fiber. Rasanya enak lagi. Minum Go Fiber ya guys. Koko Rofi disuruh temuin tuh buruan Gemoy Lovers tuh, aku diteror tuh pada komen-komen temuin dong kok. Kenapa sih misah cuman seminggu aja udah langsung gedabrak-gedabruk berantem terus? Cuma seminggu. Berapa lama sih? Itu udah paling lama kok. Biasa kita sehari itu udah lama banget sama kita. Sekarang udah baikan belum nih? Ya. Komunikasi udah. Cuma lagi nyari tengahnya ya. Iya, waktu pas aku kemarin di Padang juga sih sempet video callan yang terakhir. Komunikasi. Oke, menurut Rido masalahnya apa sih sebenarnya? Kan setelah kita break introspeksi diri, disitulah nemuin tengahnya. Nanya ke teman-teman, salah nggak gua kayak gini. Jadi inti permasalahannya itu ngambek karena misalnya ada di diri dia yang bukan sifat dia. Misalnya kayak dia pakai baju seksi, terus aku nggak suka. Aku nggak ngomong, aku diem, ngambek. Selama dia nggak ngomong, ya udah aku minta maaf, ya udah salah aku apa gitu kan. Itulah jadi permasalahannya. Terus akhirnya sempat nanya-nanya sama teman-teman yang udah berumah tangga tuh, salah nggak gua kayak gitu? Dibilang, ya iyalah, berarti lu kurang dewasa lah. Terus gua kayak nanya lagi gitu, maksudnya sekarang gini, kalau sayang sama sayang berarti kekurangan nggak jadi masalah dong. Seharusnya perasaan itu lebih besar dong dari permasalahan yang kekurangan itu. Terus berpikir ya kayak, ya gue harus berubah karena gue masih sayang. Berarti rasa sayang gue masih besar dan gue harus berubah jadi yang minimal nggak ngambek gampang ngambek. Kenapa lagi. sih lu ngambekan terus? Nih Dinar Candy, kalau WhatsApp Koko Rofi bilangin dong tuh jangan ngambek lagi gitu. Kenapa kamu ngambek terus? Cepet banget. Jadi gini loh sayang, kamu tuh up and down itu cepet. Kayak misalkan tiba-tiba blok, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, aku itu belum siap gitu loh, belum siap, tiba-tiba dia udah kesini, tiba-tiba dia udah kesini. Jadi aku tuh butuh rada agak slow dikit gitu. Jadi tipe dia itu kalau ada masalah, kita tenang dulu, baru ngobrol. Nah, tipenya Ido kalau ada masalah, kelarin dulu, biar nggak berlarut-larut. Jadi dia tuh bisa ngechat panjang banget, terus kadang-kadang dia ngecuekin, karena bukan dia ngecuekin, aku tuh nggak bisa kalau dibawelin tuh, aku nggak bisa pecah pala aku. Jadi kayak daripada berantem, oke, dia ngechat banyak banget, aku baca ujungnya, aku bilang oke, udah gitu aja. Jadi gitu. Iya, kamu jangan terlalu kayak gitu sayang, aku kan belum siap. Tapi Dok, bener, lu tuh gampang ngambek nggak? Iya sih, cuman kayak gini loh, kan deket sama dia ini sebenarnya kan nggak ada waktu pendekatan ya. Jadi ada sesuatu Di yang luar Dinar Candy deh, Rido Ilahi tuh gampang ngambek apa enggak? kalau bahas dulu sih enggak sih sebenarnya. Jadi ngambekannya cuma gara-gara berusaha menerima yang Ido nggak tahu. Misal sesuatu, wah gue baru tahu dia kayak gini nih. Ido kan bukan tipe yang bisa, jangan kayak gitu, bukan tipe yang bisa ngomong. Jadi ya udah diam aja deh, ngambek. Lama-lama dia tahu gue nggak suka kan.
Tapi dia ngulangin lagi. Enggak, jadi aku tuh terlalu sering sayang minta maaf, capek. Masa selalu salah? Ya itu ngambekan aku tuh sebenarnya kayak misal ada sesuatu di diri kamu tuh kayak baru bagi aku dan aku berusaha nerima gitu loh. Ya cuman itu diekspresikan, kayak dikasih tahu ke aku. Jadi aku itu kayak Oke, dia nggak suka, cuman pelan-pelan aku nggak bisa langsung berubah juga, Ya gitu. Jadi memang, ya gimana ya, tahap pengenalannya susah Tapi kalau banget. jujur, orang ngelihatnya ya, usia kan Rido berapa sekarang? 32 tahun. Biasanya kan cowok di usia segitu udah istilahnya lebih nggak ngambek, Iya. lebih yang kayak ini. Nah itu pendapatnya gimana dok? Ya itu kayak banyak tuh juga yang komen. Lama-lama mereka kayak kamu cowok, seharusnya kamu lebih dewasa. Nanti kamu bakal jadi imam, jadi kepala keluarga gitu kan. Itu yang bikin kayak nanya ke diri sendiri, kayak ngaca. Oh iya ya, minimal kalau ada apa-apa diobrolin gitu, nggak langsung kayak anak kecil ngambek. Ya mulai berubah sih kok, mulai introspeksi diri. Masa? Iya kan? Oh. Serius, aku mulai berubah, aku mulai nanya-nanya gimana sih. Mulai chatnya singkat ya. Naik. Naik. Ya gitulah pokoknya pingin berubah yang lebih baik karena kayak balik lagi karena dia. Kalau enggak ya bodoh. Jadi sempat kalau dulu berpikiran nih misalnya pasangan lagi ngejalanin satu hubungan terus nggak masuk nih sifatnya. Ya udah, gue cari yang masuk aja sifatnya. Oke, jadi nggak pernah ada yang benar-benar lu cintain dan Nah ini pertama ini Dinar Candy cewek pertama yang lu mau melakukan perubahan iya kok. demi dia gitu. Makanya itu jadi lu menunjukkan ngambek-ngambek gitu-gitu yang tadinya mungkin kalau sama yang lain dibanding ngambek udah gue tinggalin aja gitu. Iya, gue nggak mau ribet. Udah cari yang satu jalan aja. Kayak gitu dulu. Sama kamu aja yang berubah, aku beneran gila. Banting harga. Bukan banting harga sih, menurunin gengsi, harga diri apa ya terserah lah. Yang penting gue sayang sama dia, udah gitu aja. Oke. Dinar Candy mabok. Ngebatin. Tapi Dinar Candy juga sih ya cari Apa? gara-gara terus, bikin Gara-gara story sama DJ di restoran berdua. Enggak, harusnya gini sayang, Apa? kalau sesama DJ kamu lihat profilnya juga. Oh, Enggak, kalau itu kamu kerjaan. iseng. Aku yakin di dalamnya ada kamu iseng mau bikin dia cemburu, ngaku aja. Jadi dia udah nyebelin dari awal. Kamu Iya tuh kan? gila. Dia itu marahnya gila lama banget. Enggak gini aja kok, kita lagi Kamu berantem. katanya mau ke Padang, Diam nggak ke dulu. Padang. Aku ada kerjaan. Aku udah PCR. Udah semua, udah PCR. Pas besoknya mau nunggu hasil baru beli tiket kan. Akhirnya ditawarin syuting. Jadi cameo di film gitu. Ya lumayan dan filmnya juga bermutu gitu kan. Ya udah aku ngambil. Itu alasannya. Jadi tadinya kalian udah mau sepakat mau pergi ke Padang. Enggak sih kok, Enggak, jadi kayak kode. Enggak tahu dia tuh mau ke Padang. Dia dulu yang mau ke Padang. Iya, Aku emang dapat mau ke syutingan Padang. di Padang. Aneh ya? Bisa barengan gitu. Kita itu sering banget suka barengan kayak gitu. Kayak pernah yang waktu syuting, yang aku nggak datang itu tuh callingannya tuh aku, kamu. Tapi akunya tuh lagi di Bali, aku nggak ambil. Sering banget saat kayak nggak tahu ya sama Tuhan tuh kayak kok bisa ditemuin sama? terus. Kok bisa sama gitu? Sering banget. Ya kayak di pesawat aja tidak mungkin ketemu ya nggak sih? Yang awal-awal. Cuman ya aneh juga yang masalah foto di Instagram itu kan kita lagi berantem. Kenapa tiba-tiba kamu posting? Ya gitu loh, maksudnya apa gitu, kayak memperkeruh suasana. Pernah ngobrol lama nggak sih, ngobrol lama berdua? Ini hal-hal yang aku nggak suka misalnya. Sering, cuman ya gitu diulangin lagi, debat lagi, ketemu Nggak debat ada. lagi. Aku pernah ngomong sama dia, Dinar, aku mau Ya pacaran. Rido. Aku mau pacaran normal. Pacaran normal gimana? Ini kan pacaran normal. Pacaran normal berdua, nonton berdua, makan berdua, nggak terus-terusan bawa adik kamu, asisten kamu, siapa kamu kayak. Aku mau pacaran normal tanpa kamera, tanpa ini. Pernah ngomong. Dan itu belum pernah. Ini jangan-jangan Dinar Candy-nya yang belum siap nih, yang Apaan? masih. Aduh, kita itu di Bali tuh berdua terus loh sayang. Berdua adik kamu? Kita tuh Aja. yang berdua Enggak, maksudnya sering. tuh benar-benar berdua sayang. Maksudnya tuh benar-benar Intens komunikasi. Ya udah, ayo ke Pulau gitu ya. Seribu sekarang. Quality time iya, gitu ya. nggak harus seharian misalnya entah itu. Enggak kok. Jadi Nggak usah dibikin konten gitu ya. aku pernah nggak bawa kamera, terus kamu lagi kegulaan. Terus tiba-tiba, sayang mana kamera kamu? Kok kamu nggak bawa kamera? Aku kayak oh iya ya udah mau. Iya, itu kan karena aku lagi happy.
ketika ada masalah kan aku pengen ngobrol berdua. Misalnya yuk, yang kita makan, kita ngobrol dari hati ke hati berdua dewasa tanpa bawa-bawa asisten apalah. Kayak orang normal aja pacaran. Singkirin dulu deh title kamu DJ, famous DJ, singkirin dulu deh aku aktor. Ya udah dua manusia aja gitu. Itu maksud aku. Mungkin Ya, Dinar masih kehidupannya masih kayak kehidupan yang lama gitu ya, masih jalan kerja, Iya. konten gini-gini. Maksudnya iya, tapi kan sekarang ada kamu, ya beda lah, pasti beda lah kok. Sekarang aku ada tanggung jawab lain gitu, tanggung jawab sebagai Ya, pacar iya, kamu. tapi selama kita berhubungan, ada nggak satu Ada, Mana? sering kamu ya lupa. Aku sering kayak kita lagi berdua, tiba-tiba kamu yang nanyain kamera, sayang mana kamera? Gitu. Banci kamera juga dia ya. nggak Enggak, pernah awalnya tuh, dia nggak dengar, suka. dengar. Kamu tuh nggak pernah lepas dari Ajay sama Dedi. Sekali aja, nggak ada. Ya udah kamu bawain tas, aku mau. Nggak masalah. Nah, itu kan berarti nggak ada berdua kan? Tetap Ya, tapi ada kan- seseorang. Ya, Walaupun aku kamu bayangin ngerasa aja. kita berdua, aku tuh bener-bener pingin berdua. Ya, Ngobrol di kafe berdua gitu. Iya. Boleh nggak dibilang bahwa Ridho ini udah siap banget, dia mau melakukan perubahan-perubahan, tapi Dinar Candy-nya belum siap dan belum mau melakukan perubahan-perubahan? Bukan aku nggak siap, cuman shock kalau disuruh cepet. Aku bisa lah berubah, cuman tapi kalau disuruh cepet, akunya shock sih, udah kayak langsung kena mental. Oke. Karena aku kan kayak punya tanggung jawab gitu. Dinar Candy kalau disuruh pilih cinta atau pekerjaan, pilih mana? Pasti dia jawab pekerjaan. Cinta. Yang benar. Dia kan nggak mau nikah gara-gara dia mencintai pekerjaannya dia. Dia mau ingin berprestasi lagi. Gue dulu juga kayak Dinar Candy ya, kerja terus karena gue benar-benar dari keluarga yang istilahnya bukan berkecukupan lah, jadi gue mesti bayar kuliah sendiri, apa semua sendiri gitu. Jadi kan itu kebiasaan kerja kan. Tapi waktu gue nikah, gue udah banyak ngambil keputusan yang lebih mementingkan keluarga dibandingin kerjaan. Contoh misalnya waktu itu ada mantan misalnya, dan kontak. Gue benar-benar pertama kalinya baru bisa bilang, lu jangan dateng deh gitu. Gue lebih milih keluarga gue, ini keluarga gue nih lagi mau kayak gini, dan itu akhirnya bisa dilakukan juga gitu untuk lebih memilih cinta atau keluarga dibandingin ini. Ya susah sih kalau Dinar pasti kenapa mementingkan pekerjaan. Karena aku pernah merasa di mana titik kayak misalkan aku nggak kerja, keluarga aku aja, yang terdekat itu nggak bisa bangga sama aku gitu. Karena aku tanggung jawab aku tuh banyak. Ngerti? Tapi di satu titik ya, Ya. lu akan tahu bahwa keluarga itu adalah jangkar yang paling penting dalam hidup. Maksudnya itu keluarga yang mana nih? Keluarga nanti yang mau Keluarga dibangun? inti yang kalian akan bangun Ya, ini akan jadi yang prioritas utama jadinya. Aduh kok berat. Jadi aku tuh yang pegangan ke aku tuh banyak Ngerti? banget. Dan aku tuh memang melakukan itu tuh dari lama. Dan aku tuh banyak kok. Jadi aku ya ada yang aku nggak posting. Aku tuh bisa transfer orang tua aku berapa, transfer buat orang-orang banyak itu berapa. Aku tuh memang ada tanggung jawab yang harus ngasih mereka. Jadi aku tuh kalau nggak ngasih mereka tuh kayak aku tuh wah nggak bisa. Makanya aku di situ kayak aku tuh nge-push kerja terus. Banyak orang yang nggak tahu itu. Karena aku tuh kayak hidup aku tuh sendiri. Menurut aku setelah aku punya pekerjaan bukan hanya buat diri aku sendiri, bukan hanya buat keluarga, tapi banyak orang yang di luar sana tuh susah makan dan aku harus kasih mereka. Dan sampai saat ini tiap bulan aku transferin mereka. Malah mungkin bulan ini pas mereka mau ada acara apalah, terus ya mereka kayak yatim piatu gitu, ada 2 tempat. Terus kan karena aku memang pernah ke sana, terus aku lihat mereka taat agamanya, jadi itu tuh memang disupport sama aku juga kayak gitu. Jadi bulan ini aja transferan ke orang tua aku sama transferan ke mereka itu lebih gede ke mereka. Aku punya tanggung jawab itu. Gue ngerti, gue juga papa mama gue juga tergantung sama gue. Dari gue kuliah loh, dari gue kuliah nyari duit selain buat bayar kuliah Sama juga. aku dari kuliah juga, aku dari kuliah udah kerja kok. Tapi ada satu titik dalam hidup lu di mana lu udah mesti tahu bahwa keluarga inti, artinya pasangan lu nanti kalau lu udah menikah nih, itu harus jadi nomor 1. Karena kalau di sininya keropos, itu ngalir ke yang lain-lain keroposnya. Akhirnya karir jadi juga jelek, terus
hubungan ke keluarga juga jadi nggak bagus karena ininya belum kuat. Ya gitu loh, kok aku juga nggak stupid ya, maksudnya tuh aku sama Rido, of course aku juga lagi lihat penilaian, aku juga lagi penilaian ke dia, kayak bukan berarti aku tuh wah gue harus nikah sama cowok yang sukses atau gimana, enggak, aku bukan tipikal orang seperti itu. Ketika cowok itu bisa aku ajak kerja bareng, bisa menghasilkan bareng, itu it's okay. Aku tuh cewek pekerja keras yang enggak ngandelin cowok yang udah mapan, dan aku tuh sejauh ini tuh belum pernah yang namanya tuh dikasih cowok barang apapun. Aku tuh semua barang-barang aku yang aku dapat itu bener-bener dari hasil kerja aku. Jadi ketika ada cowok yang ngelarang aku ini itu, wah kalau gua tiba-tiba berubah, market aku berubah, berarti aku bakal, ya pikiran aku bakal susah cari uang kayak gitu. Nah makanya aku tuh nilai Rido saat ini itu ya kita hubungan kan belum lama, bukan berarti aku nggak percaya sama dia. Cuman kan ya hubungan yang sebelumnya aja kayak gimana gitu. Maksudnya tuh aku kan belajar dari yang sebelumnya kayak gimana. Sweet lah itu setahun, tapi kan setahun itu aku diporotin. Maksudnya tuh adanya cowok itu ke kehidupan aku sebelumnya aja tuh menambah beban buat aku kayak gitu. Cuman kalau Rido itu yang dia laki banget, aku akuin kayak gitu. Cuman buat ke jenjang yang lebih serius, ya aku iya ayo, cuman kita harus pelan-pelan gitu, karena aku tanggung jawab aku biar semuanya beres, biar like yang ini tercukupi, tapi cinta aku juga cukup gitu. Tapi itu nggak bisa aku kecinta semuanya, aku harus bagi dulu, tanggung jawab aku belum selesai dan belum bisa full banget sampai udah ada komitmen bener-bener. Iya, maksudnya tuh kayak tanggung jawab aku masih gede, gila kok. Orang di luar sana yang nggak bisa makan banyak, sampai aku ada ya di Jakarta yang minta uang banyak gara-gara adalah salah satu masalah aku nggak kasih, menurut aku nggak worth it. Aku lebih baik uang itu gue kasihin ke orang yang nggak bisa makan itu. Cuman aku itu juga Rido nggak tahu, aku tuh ada 2 tempat itu memang aku masih, makanya aku tuh gimana caranya, gue harus, mungkin kalau aku one day aku lebih besar lagi, mungkin aku bisa ngasih lebih banyak lagi. Tapi itu yang benar-benar kasihan kok, yang kasihan banget, maksudnya makannya susah yang aku kasih itu. Rido apa tanggapan yang ngeliat punya istri lagi? Dia nggak tahu, cuman aku sempat bilang gambarannya, cuman kau nggak kasih tahu detailnya, karena aku nggak mau semuanya tuh kayak semuanya diekspos, semua dikontenin. Nggak tahu aku sayang, maksudnya kayak aku tuh ngerti, maksudnya dari kamu jadi tulang punggung keluarga aja itu aku ngerti. Nanti aku nikahin kamu kemana itu aku udah tahu tujuannya gitu. Aku keluarga kamu pasti akan jadi keluarga aku. Nggak mungkin misalnya nikah sama dia terus aku udah keluarga kamu biarin aja, nggak sampai kayak gitu. Dan aku pernah kayak aku nggak tahu ya, pernah datang ke satu pengajian itu kayak gini. Kita itu niat baik kita tuh ada, ingin berbuat baik, tapi kita tuh nggak bisa, manusia tuh nggak bisa menolong semua orang, nggak bisa. Maksudnya kita memang disuruh, batasan kemampuan manusia itu ada. Maksudnya tuh di sekitar kita aja gitu loh. Bukan berarti nggak boleh nolong orang yang jauh-jauh, tapi kemampuan kita tuh ada batasnya. Dan kalau mau menolong orang itu kan nolong diri sendiri dulu, baru menolong orang lain gitu loh. Maksudnya ya kalau juga shopping dulu. Dinar Candy bertahun-tahun di sini, ini baru pertama kali ngeliat Dinar Candy nangis loh. Iya, aku lagi ada di mana puncaknya, aku tuh lagi banyak masalah banget sebenarnya. Maksud tuh ada yang ngejengkelin lah, masalah kerjaan gitu-gitu. Yang ada yang ngejengkelin, cuman ya di bulan ini sih memang ya lagi banyak pengeluaran, ya pemasukan juga banyak, cuman pengeluaran itu bikin mumet gitu. Ada lah, maksudnya Dinar punya masalah, cuman itu aku juga nggak cerita ke Rido karena menurut aku enggak, karena dia belum jadi benar-benar keluarga, jadi aku belum bisa itu aku ceritain semua gitu. Oke, jadi buat Dinar Candy butuh waktu lagi untuk bisa benar-benar mengambil keputusannya. Iya. Tapi kalau cinta ke Ridho Ilahi nggak diragukan? Cinta, cuman ya tipikal aku tuh nggak banyak ngomong, kayak aku cinta sama kamu, ya kita lihat aja nanti pembuktiannya di akhir kayak gimana. Kalau aku tuh
bukan tipikal kalau cinta sama orang tuh nggak ada kanan kiri, ya udah kalau cinta tuh udah satu. Tapi ya itu aku harus nyelesain kerjaan aku atau apa yang udah aku janjikan terhadap orang-orang. Nah itu aku penuhin semua, tapi cinta tetap jalan. Cuman ya bukan aku nggak percaya sama kamu, belum aku omongin semua gitu. Berarti Dok, kalau misalnya ngelihat Dinar Candy kayak gini, dimana dia tulang punggung dan dia banyak sekali yang harus di ini, Rido dukung? Ya pasti dukung kok, karena dari pertama sebenarnya secara nggak langsung Rido tuh kayak ngamatin keluarganya gimana, ini walaupun cari info tanpa sepengetahuan dia atau ngelihat dari sikap dia ke keluarga dia, itu kan udah kebaca. Berarti dengan Rido masuk ke kehidupan dia, apalagi sampai ngajak serius, berarti Rido udah siap gitu loh. Lu udah benar-benar siap? Siap, jadi gini kok. Bukan cuma ngomong doang nih, ini baru sebulan soalnya, sebulan lebih lah gitu. Itu kan balik ke dia lagi, karena gini, bagi Rido kayak mending ngelakuin daripada enggak gitu loh. Ya tapi lu bilang siap-siap, tapi bentar-bentar lu putusin dia, bentar-bentar lu ngambek. Sementara Dinar Candy kan mungkin butuh orang yang lebih karena dia tipenya alpha ya, artinya dia pemimpin gitu kan. Selama ini dia memimpin, menjadi tulang punggung semua segala macam. Mungkin kayak berpikiran gini, kalau nanti sudah nikah, bagi Ido di agama itu kan yang punya sebenarnya perasaan itu Tuhan. Jadi kayak apapun yang terjadi sebenarnya itu udah, ya gue jadiin, kalau nggak mungkin gitu. Kayak misalnya nih, Ido ketemu sama dia, kalau Tuhan kayak nggak ngerestuin, nggak ada perasaan, ya udah nggak akan kan. Ya jadi kayak percaya kayak gitu, apapun nanti yang terjadi setelah nikah, yang selama niat kita baik, Ido rasa semua akan baik-baik aja sih. Oke. Dan menurut lu itu kemarin cuma berantem kecil aja, tapi lu sebenarnya benar-benar cinta sama Candy? Cinta sih, cinta banget. Jadi ngerubah diri sekarang, nanya ke diri sendiri, gedean mana rasa cinta daripada masalah-masalah itu. Rasa cinta, ya udah, gua ngerubah diri. Kalau suatu-suatu rasa cintanya menurun? Karena kan cinta kayak gini 2 bulan, 3 bulan kadang-kadang bisa makin turun. Nah itu kan yang Dinar Candy khawatir. Ntar lu udah gak cinta sama gua lagi, perasaan lu gini-gini, terus gua jadi ditinggalin, sementara Dinar Candy udah... Pasti ada alasannya kan, kenapa cinta itu turun. Yes, selama... Kalau gua ya, lu buang cinta deh. Cinta tuh mendingan jangan dipikirin. Terus? Cinta tuh bonus. Kalau hubungan merit ya, merit nih, itu udah bukan andalannya, udah bukan cinta lagi. Andalannya Tuhan sama komitmen. Dah itu doang. Karena cintanya gitu. Tapi komitmen kalau udah seburuk-buruknya ntar Dinar Candy istilahnya udah tua, renta, udah nggak bisa apa-apa, dan lu udah nggak berasa tertarik lagi sama dia gitu, tapi komitmen lu itu yang bikin lu bisa nyelesain. Kalau orang terlalu overrated cinta gitu loh, orang tuh nganggap cinta gue cinta banget sama dia, makanya gue mau menikah gitu, tuh menurut gue tuh bahaya justru. Karena cinta ini bukan sesuatu fondasi yang bisa dipegang. Lebih ke komitmen ya, lebih ke janji sama-sama. Jadi lu ngeborgolin tangan lu ke tangan dia waktu menikah nih, lu berdua ngeborgolin tangan lu bareng. Kita berjanji untuk selalu jujur dan nggak akan pernah ninggalin satu sama lain. Jadi sebenarnya itu borgolnya itu adalah komitmennya itu yang lebih penting dalam pernikahan, bukan cintanya gitu. Agama sih sebenarnya, cinta dan agama sih, kayak nikah itu kan ibadah. Gua nggak ada ruginya ngelakuin satu ibadah, ngerasa kayak gitu, dan gue juga udah cinta gitu loh. Yang penting ya banyak belajar sih. Dan lu bisa komitmen seumur hidup nih, ini bukan kalimat gampang loh nih. Lu kan bisa komitmen seumur hidup nih, sampai Dinar Candy ntar istilahnya udah nggak seksi lagi, udah terus dia suka bisa tiba-tiba apa, terus nanti ribut soal anak apa semua itu, lu bisa tetap yakin bahwa lu mau ada komitmen sama Dinar Candy, kan lu nggak main-main lu. Iya, gitu. Emangnya maksudnya gini kok, Duh nanya sama Koko, emangnya manusia itu bisa berprediksi nanti? Tidak, tapi berikhtiar kan bisa. Iya, kalau berikhtiar pasti. Pasti. Komitmen dan siap nih kayaknya untuk seumur hidup. Iya, dan itu yang Ido bilang kan, akan memberikan yang terbaik. Jadi kalau menjanjikan, sayang aku nggak akan pernah ninggalin kamu apalah, lu bla bla bla. Siap nih seumur hidup lu. Ya kalau berikhtiar siap. Dan
meninggalkan semua kebiasaan buruk lu, meninggalkan semua istilahnya happy masa muda lu, tuh semua itu lu udah siap nih bener-bener buat ninggalin itu semua buat Dinar Candy. Kalau lu nggak siap, jangan jawab nggak, soalnya ini nggak main-main gitu. Ini akan mempengaruhi hidup lu 50 tahun ke depan. Yo. Siap. Buktinya Edo bisa berubah dari sejak mengenal dia, bahkan ada masalah pun nggak goyang gitu loh, balik lagi kayak gue nggak mau, gue tetap berubah baik gitu, maupun dia atau enggak jodoh gue tetap baik, karena gue yakin kalau gue baik, gue pasti akan dipertemukan dengan hal baik dan jodoh yang baik. Siap memborgolkan tangan lu ke Dinar Candy, apapun masalahnya, gelombangnya kayak gimana, badainya kayak gimana, lu berdua terus lu siap. Itu bingung ya, bingung dalam artian kita kan nggak tahu nih. Maksudnya kalau suatu saat dia melakukan kesalahan yang fatal, nggak bisa kalau lu udah berkomitmen dan lu udah memborgolkan tangan lu ke dia nih. Yang pasti gue berpikiran gini kok, kalau kita nikah, suami itu pasti imam, ya. Dan di agama gue pun surganya istri itu di bawah kaki suami, surganya suami di bawah kaki ibunya. Ketika istri mau keluar dari rumah, suami nggak ngizinin, walaupun ketemu sama ibunya, itu nggak akan bisa keluar dari rumah. Nah, tapi ketika misalnya ini amit-amit, misal gue udah nikah, terus dia melanggar yang di luar yang fatal menurut gue, dan gue nggak bisa ngimamin dia lagi, ya gue nggak mungkin dong mengingat komitmen gue itu. Setelah ibaratnya kalau dulu itu kan maaf nih kalau gue nggak salah, ketika istrimu salah, berilah dia hukuman entah sentilan lah berapa kali, kalau nggak ini ya udah tinggalkan. Jadi di luar kesalahan fatal itu, misalnya nih ya, nggak ada. Ridho ilahi udah siap nih 100.000% untuk menghabiskan hidupnya sama Dinar Candy. Ya, cuma bisa bilang gini, dengan nama Tuhan Allah, dengan niat yang baik untuk ibadah, aku siap jadi teman untuk ibadah aku, jadi teman bukan di dunia aja, karena aku beberapa kejadian membuat aku kayak di sini tuh bukan pemberhentian kita tuh masih ada lagi nanti, kayak ayo kita sama-sama sukses di dunia dan sukses di akhirat gitu. Ini dicatat, direkam loh nih. Iya, kayak Vicky Prasetyo tuh waktu dia mau itu diputar ulang sama semua orang tuh. Ya, jangan cuman ngomong doang, jangan cuman ini doang, lu yakin bener-bener sebelum lu bilang lu siap, lu semua bener-bener buktiin. Sayang gini, yang aku butuhin saat ini sosok pasangan yang bisa jadi teman hidup aku, nggak cuman seneng doang, nggak cuman di dunia ini doang, dan mungkin ini nggak seperti yang kayak kamu inginkan. Maksudnya dia pernah minta cincin yang 150 juta tapi nggak masalah bagi Ido kan, maksudnya Ido ngomong kayak ayo aku akan beliin, dan maksud aku akan berusaha lebih keras, tunggu jadi ini price inilah buat kamu, biar sebagai tanda kalau aku tuh tulus sama kamu. Nextnya aku harap lebih dari cincin yang 150 juta, mungkin yang ber-MM bisa aku beliin buat kamu. Tapi aku cuma pengen kamu jadi terbaik dalam hidup aku, jadi teman pasangan aku, kita ibadah bersama, sukses dunia akhirat. Kamu serius nggak sih? Serius sayang, aku serius. Aku nggak demi konten kan? Aku nggak. Udah nanya segala macam yang perlu aku tanyain dan tegaskan ke dia. Apa ya sebenarnya kayak? Karena tadi dia minta izin. Enggak, ini tanda apa dulu? Ini tanda kalau aku tuh fokus sama kamu. Aku ngasih hati aku ke kamu. Bukan lamaran cinta. Gini kok, aku udah berapa kali ngelamar dia. Maksudnya gini, kalau dia ngasih kode, aku siap.
kalau dia bilang aku siap, baru aku maju. Ketika dia bilang dia belum siap, aku nggak mau memaksakan untuk dia siap gitu loh. Itu yang jadi balik ke dianya lagi. Dan kita udah sempat ngobrol kayak komit, kasih aku kesempatan, kasih aku waktu untuk mikir, kita lihat kemana arahnya gitu. Jadi sebenarnya ini lamaran cinta, tinggal Dinar Candy bilang iya. Iya kok. Enggak, lamaran cinta apa nih maksudnya? Maksudnya? Iya, maksudnya ini Coba pakein cincinnya ke tangannya Dinar Candy dan lihat jawabannya dia. Enggak, apa dulu nih? ini kamu udah tahu niat aku sama kamu kan? Niat arahnya kemana kamu udah tahu kan? Aku nggak udah yang kayak nggak mikirin, jujur aku udah nggak terlalu yang mikirin kayak whatever lah dunia ini, maksudnya santai aja ngadapin hidup ini gitu loh, karena bukan pemberhentian terakhir tuh di sini, enggak gitu loh. Aku cuma butuh yuk kita santai ngadapin hidup seimbang gitu. Ini buat berapa kali kan aku ngajak kamu nikah tapi kamunya yang belum siap dan aku nggak Ini mau. bukan lamaran nikah kan? Ya sekarang pun kalau aku ngelamar nikah kamu juga pasti belum siap. Aku tahu kamu ingin ngejar prestasi, aku tahu, dan aku masih mau nunggu kapanpun kamu siap. Itu aku suka kamu belum pernah bilang mau nunggu, so Nikis. Diterima nggak nih? Terima dong. Tapi ini nggak 150 juta. Iya, besok beliin. Siap. Ya moga-moga ini bisa segera berlanjut ya. Kanan apa kiri sih kok? Aku kan belum pernah. Kayaknya kiri kalau tunangan ya. Jari Tunangan apa kok? kiri. Oh iya. Manis kiri. Tuh pas kan? Pas banget. Makasih sayang. Kiss dong. Buat yang masih nggak yakin, Dinar Candy sama Ridho Ilahi, stop berantemnya ya, tuh gemoy lover jantungan semua itu. Ya udah, kita silahkan nikmati mereka berdua yang sudah saling mengikatkan janji sama satu sama lain. Terus aku ngasih apa ke kamu? Nggak usah ngasih apa-apa. Kamu jadi diri kamu aja. Congrats ya. Ya nggak apa-apa, dinikmatin aja Dinar Candy ya. Udah jangan berantem-berantem lagi ya. Nggak. Jangan ribut-ribut lagi. Iya, Koko ini jadi ini sekarang jadi bapak angkat aku. Tua ya gue ya. Jadi kalau ada yang pingin, kok salah nggak sih sifatnya kayak gini, selalu nasehatin. Ya kok gimana? Ini kalau aku nih ya, nasehat kita untuk jujur ke depan. waktu kamu tadi ngomong, aku ragu. Bener nggak ya? Karena komitmen tuh bukan, dan Dinar Candy aku kenal lebih lama dari kamu, Dok. Aku juga pernah ngelihat dia, aku udah berkali-kali bilang ke kamu, Dinar Candy, aku selama ini kerja selalu profesional. Dia genit-genitan cuman buat konten, semua aku udah bilang berkali-kali ke kamu. Aku nggak pernah ngelihat dia jatuh cinta. Ini pertama kalinya aku ngelihat dia jatuh cinta. Aku nggak pernah ngelihat dia nangis. Rasa tangis dia itu merupakan dia frustrasi sepertinya sama keadaan yang dihadapin sekarang. Di satu pihak dia cinta sama kamu, di pihak lain dia masih punya tanggungan dan mimpi yang pengen dikejar. Tapi pelan-pelan dia rela loh, Dok, untuk ngelepasin itu semua satu persatu. Jadi gue bener-bener tadi ragu, makanya gue tanya berkali-kali, lu siap nggak komitmen? Kalau ini cuman salah satu istilahnya korban cewek lu mendingan cari yang lain-lain aja deh, jangan Dinar Candy gitu. Enggak. Ya makanya dengan ini semua ya gue cukup bahagia ngelihat kalian berdua bisa saling menyatakan cintanya. Ingat ya sekali lagi ya, komitmennya bukan cintanya loh, komitmennya itu yang paling penting. Siap. Jangan ngambek-ngambekan lagi ya. Berubah. Tepuk tangan buat Dinar Candy sama Ridho Ilahi. Lalai. Cincinnya dong, di zoom dong. Oh my god. Dinar. Kamera sini. Nanti cincin yang kamu mau nyusul ya. Ini dulu, anaknya dulu, baru bapaknya nanti. Bapaknya yang mahal ya. Iya. Tapi dia pernah ngomong kok, aku mau cincin 150, aku beliin sekarang, nikah nggak?
Diam. Kamu ngapa lagi? Udah nggak berani dia. Oke, thank you ya guys. Moga-moga segera berbahagia lagi. Dah, jangan berantem-berantem. Gemoy lover pada jantungan semua itu. Thank you kalau udah nyatin Ya, kita. thank you.